Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Di sini disebutkan oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang beberapa hal. Di antaranya faslun wa 'alaika bi igra'is salam 'ala kulli man ta'rifuhu wa man lam ta'rifuh. Kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Salam kepada siapa? Salam kepada setiap orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kita dianjurkan semacam itu, untuk mengucapkan salam kepada setiap orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Jelas? Sebab itu disebutkan di antara tanda-tanda akhir zaman, ya, dekatnya kiamat, bahwasanya seorang itu tidak mengucapkan salam kecuali hanya kepada orang yang dia kenal aja. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita termaksud dari tanda-tanda kiamat, ya, sehingga berusahalah, ya, kita mengucapkan salam kepada siapapun yang kita jumpai, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Jelas? Kemudian lain daripada itu, ucapan salam yang kita ucapkan, ucapan salam, memulai salam itu adalah perkara yang sunnah. Memulai salam adalah perkara yang sunnah. Namun menjawab salam itu hukumnya wajib. Jelas? Memulai salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Nah, di sini ulama juga mengatakan, di mana-mana perkara yang wajib, pahalanya itu lebih besar dan lebih afdal daripada perkara yang sunnah. Jelas? Salat fardu sama salat sunnah, mana yang lebih afdal? Ya, salat fardu. Salat fardu dan salat sunnah, mana yang lebih besar pahalanya? Ya, salat fardu. Di mana-mana begitu, perkara yang fardu lebih afdal dan lebih besar pahalanya dari pahala yang sunnah. Kecuali dalam beberapa hal. Perkara sunnah lebih mulia, lebih afdal daripada perkara yang fardu. Di antaranya adalah dalam perkara salam. Memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi dalam hal ini, kalau dari segi afdal, memulai salam lebih afdal, pahalanya lebih besar. Bahkan sampai disebutkan dahulu Rasulullah SAW tidak pernah, ya, ibaratnya itu apa ya, tidak pernah didului oleh seseorang dengan salam. Maksudnya ketika beliau berjumpa dengan orang, selalu beliau yang memulai mengucapkan salam sebelum orang lain yang mengucapkan kepada beliau. Beliau yang memulai dahulu, sallallahu alaihi wasallam. Saya kira jelas. Kemudian di sini Habib Abdullah Haddad juga menjelaskan, ketika kita mengucapin salam, pahalanya besar, afdal, dan kita memulai salam, maka wajib untuk dijawab. Wajib kita jawab. Jelas? Ketika kita mengucapin salam kepada seseorang, orang itu enggak ngejawab salamnya kita. Orang itu enggak ngejawab. Kita katakan, kita ini enggak boleh suudzon sama orang tersebut sampai tahu dia enggak kedenger. Iya. Jangan mentang-mentang dia ngucapin salam kita enggak jawab, wah,
Dia nggak ngehargain gue nih. Dia nggak ngucapin jawab salam sama gue. Padahal ngejawab salam hukumnya wajib. Suudzon gitu. Jangan. Sampai tahu dia kagak denger. Apa? Ana udah dengan suara yang kenceng. Ana ucapin salam. Sampai tahu dia benaknya lagi sibuk dengan sesuatu, nggak ngeh. Bisa aja kan gitu. Orang kalau lagi seru mikirin sesuatu, ya, Allah yahfad, rumah roboh di depannya dia nggak pusing. Iya kan? Sebab lagi sibuk dengan sesuatu. Nah, ma'dzur. Tapi ketika dia dengar salam, dia tahu, maka wajib dia menjawab salam. Nah, dan dalam satu perkumpulan, ketika ada orang ngucapin salam, satu perkumpulan ada orang ngucapin salam, maka orang yang berkumpul itu yang mendengar, ya, hukumnya fardu kifayah untuk menjawab salam. Apa maksudnya fardu kifayah? Ya, harus ada walaupun satu orang yang menjawab. Ya, itu namanya fardu kifayah. Enggak harus semuanya. Walaupun hanya satu orang yang menjawab, cukup gugur kewajiban untuk menjawab. Tapi kalau semuanya enggak ada yang menjawab, wah, hukumnya dosa semuanya. Jelas? Hukumnya fardu kifayah. Kemudian ucapan salam. Biasain kita kalau masuk rumah ucapin salam. Assalamualaikum. Rumah orang atau rumah kita? Secara khusus rumah kita. Ya. Secara khusus ketika kita masuk rumah kita ucapin salam. Ana punya abah tuh, Allah yarhamuh. Abah Habib Novel. Itu dari kecil sampai sekarang tuh kita selalu ingat. Beliau kalau mau masuk rumah itu ngucap salamnya kencang banget. Kencang banget. Mungkin nih masih pada tahu. Assalamualaikum gitu. Jadi semua yang di rumah pada enggak, Assalamualaikum gitu. Pada enggak, ada yang datang. Tiap masuk ke rumah tuh, pulang ke rumah selalu ngucap salamnya kencang. Sehingga semuanya pada enggak. Anak-anak semuanya, kita itu dulu begitu abah masuk dengan ucapan, wah kita senang, kita sambut. Begitu biasanya. Ya, sebab keadaan di rumah sama keadaan di luar beda. Nah, orang mungkin di luar terhormat, di dalam lebih ditunjukkan kasih sayangnya. Ya, lebih dia kecilkan lagi tuh volume kewibawaannya dibanding halnya ketika dia di luar. Di luar terlihat berwibawa, tapi kalau udah di dalam rumah dia sama keluarganya kasih sayang yang lebih terlihat. Nah, abah dulu begitu. Kalau masuk rumah, Assalamualaikum, kencang suaranya itu, serumnya semuanya pada dengar. Gitu. Kita semuanya jawab. Sebab apa? An-Nabi SAW di dalam hadisnya beliau menyebutkan. Di dalam hadisnya beliau menyebutkan isnasul hadis. Intinya orang yang masuk rumah ngucapin salam itu Allah tebarkan keberkahan di dalam rumah tersebut. Ketentraman dan kebahagiaan ketika orang masuk rumah ngucapin salam. Ya. Allah tebarkan keberkahan, ketentraman dan kebahagiaan bagi seluruh penduduk rumahnya. Terus dianjurkan lagi, disunahkan habis ngucapin salam, tahu dianjurkan apa kalau masuk rumah? Habis ngucapin salam baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Itu disebutkan orang kalau masuk rumah baca ayat kursi, syaitan keluar dari itu rumah, kabur udah. Enggak masuk lagi. Jelas. Baca ayat kursi. Terus juga ada doanya. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allah rabbuna tawakkalna. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'alna Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin
Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi anzilni munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini doanya. Baca ayat kursi, qul huwallahu ahad salatan wal muawwidzatain. Itu yang bikin rumah jadi berkah. Itu yang bikin rumah jadi tentrem. Itu yang bikin rumah jadi bahagia. Jelas? Orang yang rumahnya gersang, itu tadi hadis disebut. Begitu masuk rumahnya, toto ribut, berantem. Ya, laki sama bini adanya berantem, konflik, anak teriak-teriakan, enggak dengar kata orang tuanya dan seterusnya. Salah satu penyebab utamanya dia masuk rumah atau anak keluarganya masuk rumah enggak ngejalanin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau semuanya yang pada masuk begitu, Assalamualaikum, baca ayat kursi, baca doanya, tentrem, enggak bakal ada kayak begituan semuanya. Syaitan juga kabur. Jelas. Ini dijalanin. Ya. Insyaallah rumah tangga kita dikasih berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita masuk rumah, enggak ada orang. Ngucapin salam sama siapa ya? Hah? Sama siapa nih? Kan enggak ada orang sama sekali. Tetap walaupun enggak ada orang, ucapin salam. Ucapin salamnya bagaimana? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada orang. Ente enggak lihat. Makhluknya Allah di dalam rumah tersebut enggak cuma yang ente lihat doang. Yang kagak ente lihat juga banyak. Malaikat, jin, arwah dan lain sebagainya. Kita enggak tahu. Ucapkan salam kita bakal semua makhluk Allah yang ada di dalam rumah kita. Itu satu. Yang kedua, ditambahkan lagi habis ucapin assalamualaikum kata masuk rumah, tambahkan lagi assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Jelas? Itu dibaca assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Salam untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Ini salamnya kalau kita masuk masjid ataupun masuk ke dalam rumah yang kagak ada penghuninya. Baca ayat kursi, qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Saya kira jelas. Ya. Kemudian juga yang harus kita perhatikan dalam mengucapkan salam, ada salam kita kepada orang secara langsung. Ada salam kita kirim salam. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Kita kirim salam sama orang. Ngirimnya lewat mas apa? Lewat orang kan. Ini Ustaz Saiful mau pergi ke satu tempat, ke Semarang. Oh, mau ketemu si fulan. Iya, Beb. Kalau gitu Ustaz Saiful tolong kirim salamannya bakal si fulan. Jelas? Ini kirim salam melalui Ustaz Saiful kepada orang tersebut. Ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, salam yang saya titipkan kepada Ustaz Saiful ini adalah amanat yang harus ditunaikan oleh Ustaz Saiful kepada orang tersebut. Titipan, iya kan? Titipan gak harus berupa barang, tapi titipan termaksud salam. Anda nitip sama Ustaz Saiful tolong sampein, ya, tunaikan salamannya kepada orang itu. Maka kalau Ustaz Saiful menyanggupi, dia wajib menyampaikan. Hukumnya wajib menyampaikan sebab ini amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jelas. Jadi kalau kita dikirim kita dititipin amanat salam orang, maka wajib kita tunaikan. Jelas. Orang datang kirim salam ya Mas Fulan. Kalau ente bilang iya, maka ente wajib tunaikan kepada si fulan. Jelas. Ini hati-hati. Habis bagaimana? Kadang ada orang yang kagak, ya kita mungkin mayoritas selama ini kita nggak tahu. Tiap ketemu orang kirim salam sama si fulan. Iya, tiap ketemu orang kirim salam lagi sama si fulan orang lain. Sehingga kita mikul nih salamnya orang banyak banget. Khususnya yang pada mau pergi umroh misalnya. Kirim salam sama Nabi ya.
kirim salam kalau ziarah Nabi. Ente ziarah Nabi, ente mesti sampein salamnya orang-orang itu kepada Rasulullah, sebut namanya atu-atu. Iya. Sebab apa namanya? Sebab itu amanat. Ente udah terima itu amanat kan? Karena itu ente harus tunaikan. Wah, berat nih, Beb. Sadar kan berat? Makanya dari awal ketika orang nitip salam, bilang Anda nggak mampu, maafin. Ente mau nitip salam sama orang lain aja deh. Iya, kenapa gitu? Ini amanat, Anda takut lupa. Anda takut lupa. Iya, Anda bakal dituntut sama Allah ntar hari kiamat. Ini amanat, Anda sanggupin. Mendingan dari awal Anda nggak sanggupin deh. Mau nitip salam, nitip sama orang lain, jangan sama Anda nggak tahu, Anda nggak berani. Gitu. Atau jalan keluar yang lain, ya, ada orang kirim salam sama si fulan, insya Allah Anda sampaikan, tapi kalau Anda ingat, iya, kalau Anda ingat, atau nggak sulit, ya, jangan jadi kewajiban, gitu aja. Inta yasar, kalau mudah bakalan Anda nyampein, Anda sampein, tapi kalau enggak, ya udah jangan tuntut. Atau dari awal bilang begitu. Ngerti? Jadi ini amanat ente terima dengan perjanjian. Kalau ente ingat atau kalau ente mampu untuk menyampaikannya. Ketika ente nggak mampu atau ente lupa, nggak ada tuntutan sama Allah di hari kiamat. Jelas? Paham? Nih kalau kirim salam, ya. Pembawa pesan harus menyampaikan kalau memang dari awal dia sanggupin. Atau dari awal seperti saya katakan, bilang nggak sanggup, atau dia bilang kalau memang saya mampu. Itu aja. Ngerti? Yang harus kita perhatikan. Kadang ada lagi orang kirim salam sama teman-teman ya. Siapa teman-teman nih? Waduh. Atau kirim salam bakal semua orang. Waduh. Kirim salam bakal semua orang. Hati-hati ente sanggupin tuh. Kalau ente sanggupin, ya udah deh, berat urusannya. Tar dulu semua orang jangan. Aneh nggak bisa datang ke rumah satu-satu orang, cuman bakal nyampein amanat salam. Nggak berani, suruh orang lain aja. Atau ada lagi tuh bahasanya enak, kirim salam kepada setiap orang yang nanya aneh. Nah, itu masih lebih ringan deh. Ente pulang ketemu orang, Habib Ahmad gimana? Oh, bekhair, dikirim salam sama ente. Ah, kan enak gitu. Jadi tugasnya ente cuma nyampein salam kepada orang yang nanya. Ada lagi Habib Umar, enak dia kirim salam sama orang yang ente mau sampaikan kepadanya salamnya aneh. Ya, terserah ente ketemu siapa aja, gue mau nyampein salamnya Habib Umar bakal dia sampaikan. Yang ente nggak mau nggak harus. Enak gitu kan? Nggak ngeberatin. Jelas. Nih urusan kirim salam. Si pembawa pesan harus nyampein. Dia nggak mampu dia ngomong. Saya kira jelas. Kemudian orang yang menerima salam, Anda titip salam sama Ustaz Saiful, bakal ente harus menjawabnya. Sebagaimana ketika Anda mengucapkan salam secara langsung wajib dijawab. Ya kan? Jawabnya bagaimana? Banyak orang yang jawabnya ketika saya katakan, Habib Ahmad kirim salam. Ente jawabnya apa? Waalaikumsalam. Salah, bukan waalaikumsalam. Sebab waalaikum kepada si pembawa pesan. Ini cuma pembawa pesan. Yang ngirim salam sebenarnya bukan dia. Aneh. Kok ente ngomongnya alaikum di ente? Enggak. Tapi jawabnya untuk dua. Alaika wa alaihi salam. Bakal engkau dan bakal dia salamnya aneh. Gitu. Jelas? Paham gak kira-kira? Kalau cuma jawab Waalaikumsalam, ente nggak jawab salamnya aneh. Ente jawab si pembawa pesan. Tapi kalau ente jawab Alaikum wa alaihimussalam, dua, bakal engkau dan bakal dia.
jawaban salamnya aneh. Gitu. Ngerti gak caranya? Ya. Udah paham? Udah jelas? Mau diulang lagi? Anda kirim salam bakal Utsman melalui Ustaz Saiful. Ustaz Saiful datang ke Utsman. Utsman, ente punya abak kirim salam sama ente. Utsman jawabnya apa? Waalaikumsalam. Kalau ente Utsman jawabnya Waalaikumsalam, ngomongnya sama siapa itu? Sama Ustaz Saiful. Anda yang ngasih salam, bukan Ustaz Saiful. Kenapa jawaban ke Ustaz Saiful doang? Nah, habis gimana yang benar? Ngucapinnya Alaikum wa alaihimussalam. Untuk engkau Ustaz Saiful dan untuk dia. Salamnya aneh. Jelas? Itu jawabnya begitu. Udah paham? Nah ini tentang salam, kirim salam dan menjawab salam. Terus juga ada etika yang harus kita perhatikan. Etika apa itu? Etika dalam memberi dan menjawab salam. Etika dalam memberikan salam, mengucapkan salam dan menjawab salam. Ada etikanya. Bagaimana itu etikanya? Etikanya kan ada orang macam-macam. Ada orang keadaannya tuh, ada orang yang dalam keadaan berdiri. Ada orang dalam keadaan duduk. Ada orang dalam keadaan berjalan. Ada orang yang dalam keadaan berkendara. Ya. Etika yang baik. Etika yang baik. Orang yang berkendara, dia yang memulai salam terhadap orang yang berjalan, berdiri, atau duduk. Ngerti? Bukan orang yang berjalan, dia yang memulai kepada yang mengendarai. Walaupun boleh, tapi etikanya, yang berkendara, dia yang memulai salam kepada orang yang berjalan. Jelas? Kemudian halnya juga begitu. Orang yang berjalan, dia yang memulai salam kepada orang yang tidak berjalan, baik itu berdiri maupun duduk. Ya. Anda jalan, dapetin ini lagi pada diri, diam enggak jalan. Bukan dia yang diri ngucapin salam, Assalamualaikum, enggak, tapi saya yang berjalan. Seperti orang permisi. Ya, Assalamualaikum, seperti itu. Yang berjalan, dia yang memulai salam terhadap orang yang tidak berjalan. Demikian halnya orang yang berdiri, dia yang memulai salam terhadap orang yang sedang duduk. Begitu. Itu etikanya begitu, walaupun berbeda dari etika enggak masalah. Tapi yang afdolnya seperti itu. Ya. Ini yang harus kita perhatikan dalam urusan mengucapkan salam. Nah, makanya di sini disebutkan dalam suatu riwayat, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ketika ditanya, "Idza laqiyal muslimul muslima fa ayyuhuma yabda'u bisalam?" Apabila seorang muslim berjumpa dengan seorang muslim lainnya, siapa yang memulai salam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang memulai salam adalah yang paling dekat dengan Allah. Waduh, apa maksudnya? Artinya orang yang selalu mencari kedekatan kepada Allah, dia akan selalu mencari fadilah. Sebab kan tadi udah dijelaskan bahwasanya memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Tapi dalam hal ini, sunnah ini lebih mulia daripada yang fardu itu. Orang yang mencari keridhaan Allah selalu mengejar-ngejar fadilah. Makanya yang memulai siapa? Dia yang paling dekat sama Allah, yang punya semangat untuk mengejar fadilah. Itu kayak begitu.
Tapi kalau bicara tentang etika, Rasul juga menjawab. Kalau bicara tentang etika, yusallimur rakib 'alal mashi. Orang yang berkendara, dia yang memulai salam kepada orang yang berjalan kaki. Wal ghaim 'alal ga'id. Yang berdiri, dia ngucapin salam kepada yang duduk. Was-shaghir 'alal kabir. Yang muda memulai salam terhadap yang tua. Naam. Al-ghalil 'alal katsir. Orang yang jumlahnya sedikit, mereka yang memulai salam kepada orang-orang perkumpulan yang jumlahnya lebih banyak. Jelas? Ini etikanya semacam itu. La ilaha illallah. Udah paham kira-kira? Mudah-mudahan kita bisa jalanin ini, ya. Taib. Kalau ini udah jelas, ada juga hal yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Sikap batin di dalam mengucap salam. Sikap batin di dalam mengucap salam. Apa itu? Ucapan salam bukan hanya sekedar ucapan yang terucap oleh lisan kita, sedangkan kita enggak paham artinya. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bilang di dalam hadisnya, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa lan tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbtum?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala afshus salama bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga sebelum kalian beriman kepada Allah. Dan seseorang dari kalian tidak dianggap sebagai seorang yang mukmin yang beriman dengan keimanan sejati kepada Allah, melainkan setelah dia mengasihi, menyayangi saudaranya muslim lainnya. Saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah. Terus Nabi bilang, "Ala adullukum ala amalin." Maukah kalian aku ajarkan suatu perkara, apabila kalian menjalankannya, maka kalian satu sama lain akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mengatakan, "Mau ya Rasulullah, ajarkan kami perkara tersebut." Maka beliau mengatakan, "Afshus salama bainakum." Sebarluaskan salam di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebarluaskan salam. Jelas? Ini hadisnya. Coba lihat. Ucapan salam bisa mengikis segala perselisihan antara umat Islam satu sama lain, hingga mereka jadi saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salam apaan nih? Kok bisa mengikis segala perselisihan? Kok bisa menjadikan manusia saling mencintai? Padahal sekedar ucapan yang sering kita ucapkan, Assalamualaikum, 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 Waalaikumsalam. Perhatikan. Perhatikan hal ini. Ini kan ucapan sepele, tapi kok punya pengaruh besar itu. Nabi bilang pengaruhnya sangat besar. Dapat mengikis segala perselisihan, dapat menumbuhkan kecintaan, dan akan menumbuhkan di dalam hati keimanan hingga membuat seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Salam yang bagaimana? Apakah salam yang cuma kita ucapkan tiap hari begitu? Enggak. Ucapan salam yang kita tiap hari ucapkan itu belum tentu bawa pengaruh kayak begini, dan memang kenyataannya enggak begitu. Habis salam yang bagaimana? Salam yang tulus. Ingat,
salam yang tulus. Apa itu artinya salam yang tulus? Ente ngucapin salam. Tahu gak apa yang ente ucapin? Ente bilang assalamu alaikum. Apa artinya itu? Kalimat assalam mengandung arti banyak. Salah satu artinya adalah kedamaian untukmu. Maksudnya apa? Ketika saya katakan kedamaian untukmu, saya nyatakan ikrar saya. Engkau, aku dan engkau dalam keadaan damai. Jelas? Itu ikrar. Ketika saya ucapkan assalamualaikum, kedamaian. Aku jamin kedamaianmu dariku. Jelas? Saya katakan assalamualaikum. Ini ikrar saya. Maksudnya saya menjamin kedamaianmu. Aku akan menjamin kedamaianmu itu dariku. Aku gak bakal membuat engkau merasa diperangi olehku. Tapi sebaliknya, aku akan menjamin engkau merasa damai dariku, denganku. Ketika saya ucapkan itu, engkau juga menjawab waalaikumsalam, dan aku pun berjanji akan memberikan kedamaian untukmu. Itu yang itu ucapan. Itu arti salam begitu. Nah, saya tanya, kalau kita ucapkan salam dengan paham artinya dan tulus, nggak cuma sekedar omongan, tapi kita jalankan, akan mencapai apa yang disebut sama Nabi apa enggak? Apa yang Nabi bilang? Akan menumbuhkan kecintaan. Ya, akan mengikis segala perselisihan. Dan akan menumbuhkan keimanan yang bakal membuat kita masuk ke dalam surga. Salam yang begini. Salam yang kita biasa begitu emang? Enggak. Masih belum. Makanya perselisihan tetap ada. Kenapa? Salamnya cuma di sini. Di lidah. Bukan di sini, tulus dari dalam hati. Jelas? Di antara pengertian salam ketika saya ucapkan assalamualaikum, artinya engkau keselamatan atasmu. Artinya engkau akan selamat dari kejahatanku. Aku berjanji itu. Artinya, itu kan ikrar. Orang yang berikrar dan berjanji, engkau wahai saudaraku selamat dari kejahatanku, aku jamin itu. Aman dari kejahatanku, aku jamin itu. Artinya dia gak bakal caci maki, gak bakal ganggu, ya, gak bakal menyakitinya, gak bakal mentoliminya. Adanya dia tunaikan segala hak dan kewajiban. Jelas? Ini ucapan salam ikrar. Kemudian dijawab, engkau pun demikian, selamat dariku, dari kejahatanku. Gak bakal ada yang saling ngomongin, gak ada yang bakal saling menjelekkan, gibain, namimah dan lain sebagainya. Tentram gak kira-kira? Bakal saling menyayangi apa enggak? Saling menghormati apa enggak? Tumbuhlah kasih sayang. Dan kasih sayang kalau ditumbuh itulah keimanan, dan itu yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Jelas kira-kira? Salam yang begini yang Nabi mau. Bukan cuma sekedar salamnya burung beo. Burung beo sekarang pada pinter. Ente beli burung beo, begitu nyampe ke rumah udah diucapin assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi dia paham artinya apa? Dia paham maksudnya apa? Lah, bukan itu. Tapi salam yang begini yang Nabi mau. Ayo, ente udah paham kan arti salam? Ente kirim salam sama orang, ya. Makanya yang bawa amanat harus menyampaikan. Sebab nih ikrarnya aneh. Ente jauh sono tenang, ente aman dari aneh. Anda nggak bakal, walaupun kita jauh, Anda nggak bakal jelek-jelekin ente di sini. Anda nggak bakal ngomongin ente di sini. Ente aman di sini. Makanya mesti disampaikan. Jelas? Nih beberapa arti salam. Terus ditambah lagi, Nabi SAW tuh ngajarin kita, ketika ngucapin salam jangan kasih muka apa namanya, muka neraka, tahu muka neraka? Ngucapin salam tapi merongot. Lu ngucapin salam apa namanya, bunyi
lonceng tinju, ping, tinggal apa tinju doang udah di ring. Kasih salam muka yang cerah, muka yang manis, muka yang bagus, gitu. Ya, ngucapin salam begitu. Kan enak ente lihat ketemu orang ucap assalamualaikum, kasih muka tuh penuh perhatian, kasih sayang. Itu yang kita mau kayak begitu. Kemarin waktu saya lagi di Malaysia hadir acara Habib Umar, pulang lewat Singapura. Ada orang Singapura ngantar kita, jemput kita, dia bilang sama temannya pakai bahasa Inggris. Karena cuma ngikutin doang, nggak bisa bahasa Inggris kita. Dia bilang I like his smile. Ane suka sama senyumnya nih Habib gitu. Ane bilang ane suka sama senyumnya aneh. Ane juga ada ceramah lebih kurang sejam bicara tentang senyuman manis. Tentang senyuman manis. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, dalam hadisnya beliau bilang bahwasanya dua orang muslim yang saling berjumpa kemudian saling bersalaman satu sama lain, itu dosa-dosanya runtuh. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbuhuma ilallah aktsaruhuma hubban li sahibihi wa fi riwayatin aktsaruhuma bisyran fi wajhi aqi. Yang paling disayang oleh Allah dari keduanya adalah yang paling sayang kepada saudaranya. Dalam riwayat, yang paling Allah sayang dari keduanya adalah yang paling manis senyumannya. Ayo, silakan berlomba-lomba. Kan enak, ente salaman senyuman manis. Waduh. Sekalipun tuh orang yang ente salamin, ya, benci sama ini, tapi ketika ngelihat senyuman manisnya luntur. Senyuman manis Allah enak dilihat, luntur. Bisa gak kira-kira ngasih senyuman manis bakal orang-orang? Ucapin salam, kasih senyuman manis. Alhamdulillah, zaman makin maju sekarang. Ente dari jauh lewat SMS, nggak harus ente foto senyumnya ente tuh yang lebar. Tinggal apa namanya? Pencet aja apa? Emoji, ya, emoji. Tuh, kasih senyuman yang banyak ente dapat pahala. Allahu Akbar. Iya, kalau dulu ya pahalanya dunia fisik, sekarang pahalanya juga dunia maya kita bisa dapat. Kenapa enggak? Fadlullah wa'asih. Kalau dosa bisa orang dapat, orang bisa kena dosa gara-gara apa namanya? Nih, digital. Kenapa enggak pahala kita bisa dapetin dari digital juga? Iya dong. Karunia Allah besar. Enggak ada yang bisa batasin. Ya, pagi-pagi ente punya grup di WhatsApp, ya. Assalamualaikum, kasih senyuman manis. Allah dapat pahala. Dapat pahala. Allah. Terus ngucapin salam tuh minimal ucapkan assalamu alaikum. Kalau mau lebih sempurna tambahin warahmatullah. Mau lebih sempurna lagi wabarakatuh. Nah, mau sempurna lagi waridwanuh, dan keridhaannya Allah. Terus terserah deh, tapi jangan lebay. Jangan kelebihan, tambahin apa yang mau ente tambahin. Jelas, pahalanya gede. Mudah-mudahan Allah jadikan kita saling bersaudara karena Allah, saling sayang karena Allah, dan Allah masukin kita ke dalam surga. Wallahu a'lam bissawab, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.